Saya percaya kita semua menyadari bahwa keberadaan kita sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara itu sebuah karena cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita diisi kembali dengan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Bapa. Kami anak-anak Tuhan, kami umat kesayangan Tuhan datang di hadapan Tuhan. Kami merendahkan hati kami Tuhan, kami mau tunduk di hadapan Engkau Bapa. Satu tujuan kami Tuhan Yesus, kami akan menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin menyenangkan dan kami mau belajar beri yang terbaik untuk Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau memberkati setiap kami yang sudah ada pada pagi hari ini Bapa. Engkau Allah Roh Kudus yang menyuci kuduskan setiap pikiran kami, setiap hati kami Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan tutup buku setiap kami yang ada pagi hari ini, setiap sarana prasarana yang kami pakai semuanya di dalam kendali-Nya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bertahta dan berkuasa, berdaulatlah Engkau atas ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap intimidasi kuasa kegelapan yang mengintimidasi kami Bapa, kami mau tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya otoritas Allah, otoritas surgawi ada di tempat ini memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Membawa setiap hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya.
hadapan Tuhan. Kami berhadapan dengan Engkau Yesus. Ini setiap kami Tuhan, memandang wajah-Mu Tuhan. Engkau Yesus, kekasih jiwa kami. Haleluya Tuhan, bawa kami Bapa. Bawa setiap kami Tuhan.
Katakan Bapak Ibu Saudara. Hadir. Ya Yesus. Hadirat kudus-Mu Amin Tuhan. penuhi bait Kami percaya Tuhan Yesus memenuhi setiap kami. Tersungkur. menyembah-Mu yang ku nampak hanya Hadirat-Mu Tuhan. Hadir. Hadirat-Mu Yesus. Memenuhi setiap kami Tuhan. Yes, haleluya. Penuhi ya Yesus. Tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat memenuh. Haleluya Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi bait. Amin. Tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Hanya Kamu yang ku nampak hanya kemuliaan yang nampak Tuhan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu bersinar atas kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan Yesus ada di tempat ini Bapa, ada di gereja ini, ada di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami siap untuk kami memuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur. Setiap jemaat Tuhan yang percaya bahwa Tuhan baik hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Salam kiri kananmu Bapak Ibu Saudara, dan katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita percaya Dia Allah yang baik dan Dia adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, Kaulah satu-satu, Kau sumber dari segalanya Tuhan. Sumber dari segalanya, Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku
hadapan Tuhan. Kaulah alasan untukku, Kau alasan kami untuk hidup, hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan. Katakan Bapak Ibu Saudara, haleluya. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Yes Tuhan. Amin. Haleluya. Ku tahu sungguh, amin. Aduh kamu bagiku hidup. Sekali lagi, Yesus Tuhanku. Haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu. Yes, haleluya. Hidup kami takkan sama. Katakan, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, hidup kita tidak akan sama lagi seperti yang kemarin Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau ada dalam kami. Kami tidak akan seperti yang kemarin-kemarin Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar yang akan menolong kami, yang sanggup memberikan kami kekuatan Tuhan, yang mampu memberikan kami kekuatan untuk melewati segala pergumulan yang ada di depan kami Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang bisa membuka setiap pintu yang tertutup di hadapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab di dalam kelemahan kami, firman Tuhan berkata, kuasa-Mu menjadi nyata Tuhan. Haleluya Yesus.
Amin Tuhan. Yes Tuhan. Kau membuat mujizat yang membelah lautan, yang membelah, haleluya, yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi. Karena amin, amin Tuhan, amin. Yes, yes Tuhan. Haleluya, kau membuat mujizat sejak kau membuat mujizat sejak kau membuat mujizat sejati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan hal-hal besar. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, itu yang Engkau sediakan, itu yang Engkau kerjakan atas kami Tuhan. Setiap pintu yang tertutup Bapa, kami percaya akan dibukakan oleh Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami persembahkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami yang terbaik untuk Tuhan Bapa. Kami akan mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau pada hari ini atas kami Tuhan. Sebab kami umat-Mu siap mendengarkan dan kami umat-Mu siap melakukan karena kami mengasihi Tuhan. Berkati dan tutup bungkus kami dan juga tempat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Shalom Bapak dikasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, jika hari ini kita boleh ada di tempat ini semua karena karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Bagaimana tahun 2025-nya? Sudah 19 hari kita melaluinya. Apakah ada sesuatu yang luar biasa di tahun ini? Haleluya, amin, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terasa bentar lagi udah mau ganti bulan. Waktu berlalu begitu cepat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, berkaitan tentang tahun baru, biasanya kita selalu membuat resolusi, pengharapan. Biasanya kalau awal tahun banyak orang resolusi tahun ini adalah melakukan resolusi tahun 2024. Apakah seperti itu? Tidak. Tentu saja kita punya harapan-harapan yang baru, kita punya pengharapan-pengharapan baru, kita punya hal-hal yang ingin kita lakukan di tahun yang baru. Nah, untuk itu makanya Bapak Ibu pagi ini kita akan belajar bagaimana ketika kita memasuki musim yang baru dalam hidup kita, new season. Bagaimana kita memasuki awalan yang baru dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita memasuki hal yang baru. Khususnya ini masih awal tahun, bagaimana kita melakukan hal-hal yang baru di tahun 2025. Apa yang akan kita lakukan? Dan apakah yang ingin kita kerjakan itu akan berhasil? Semuanya ditentukan bagaimana kita membuat satu tujuan, cara untuk kita bisa berhasil. Nah, Bapak dikasih Tuhan, tentu Bapak Ibu sering pergi ke SPBU. Ya, di sini rata-rata semuanya hampir punya motor kan, pasti sering ke SPBU. Nah, apa yang Bapak Ibu sering perhatikan ketika di SPBU? Ya, mulai dari nol ya Pak, kayak gitu. Jadi ketika ada pelanggan yang baru, pasti petugasnya akan berkata, mulai dari nol ya Pak ya, kayak gitu. Ya itu slogannya Pertamina ketika ada pelanggan yang baru, mereka akan berkata bahwa kita mulai dari nol ya Pak ya, sekarang kayak gitu. Nah apakah kita akan seperti itu? Ketika kita memulai awal yang baru, kita berkata bahwa yuk kita mulai dari nol yuk kayak gitu. Ataukah hal seperti apa? Nah itu cara dari salah satu perusahaan untuk meyakinkan pelanggannya bahwa ini benar-benar baru loh. Bapak datang, kita benar-benar baru. Buktinya apa? Kita mulai dari nol kayak gitu kan. Nah, tetapi Bapak dikasih Tuhan, kita akan belajar dari satu tokoh. Bagaimana ketika dia memasuki awalan yang baru, ketika dia memasuki masa yang baru dalam hidupnya, dia melakukan beberapa hal yang
kalau kita pelajari, itu boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita, tentang bagaimana ketika kita mengawali sesuatu yang baru di dalam hidup kita, bagaimana kita memasuki musim yang baru dalam hidup kita. Kita akan lihat dari kisah Nuh dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-22. Tetapi kita akan membacanya dari ayat 18 sampai yang ke-22. Kita akan baca secara bersama-sama Bapak Ibu. Saya harap terlihat ya Bapak Ibu, kalau tidak maafkan saya kayak gitu. Kita akan baca Kejadian 8 ayat 18 sampai yang ke-22. Mari kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, Bapak dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar tentang kisah dari Nuh. Kita tahu Bapak Ibu, kalau kita baca mulai dari Kejadian 6, di mana saat itu manusia hidup sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka melakukan apa yang menurut mereka inginkan, yang menurut mereka benar, mereka melakukan apa yang menjadi sesuka hati mereka. Sehingga Allah melihat bahwa kehidupan manusia ini sudah jauh dari apa yang menjadi ketetapannya Tuhan. Sehingga Allah memutuskan untuk mendatangkan air bah. Tetapi dari sekian begitu banyak orang, ada satu orang yang Tuhan pilih untuk membawa misi yang baru yang Allah berikan kepada manusia. Dan keluarga itu yang ditunjuk adalah Nuh. Jadi mulai dari Kejadian 7, Kejadian 8, kemudian sampailah di Kejadian 9, kisah Nuh itu pun terjadi. Nah, di pasal yang ke-8 ini, setelah sekian lama Nuh itu berada di dalam bahtera, dikatakan bahwa Nuh itu masuk pada hari ke-17 bulan kedua, kemudian Nuh keluar pada hari ke-27 bulan kedua tahun berikutnya. Jika kita pakai perhitungan kalender lunar, kalender bulan, maka kurang lebih Nuh itu ada di bahtera 370 hari. Itu kalau pakai kalender kita kayak gitu kan. Nah, berarti Nuh sangat lama di dalam bahtera. Tetapi yang menariknya adalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah sekian lama Nuh berada di dalam bahtera bersama hanya dengan 8 orang anggota keluarganya, dengan berbagai macam hewan yang dia bawa, ketika Allah menyuruhnya untuk keluar di dalam Kejadian 18 ayat 19, Allah menyuruh Nuh untuk keluar dengan segala isi dari bahtera itu. Yang menarik adalah hal yang pertama yang Nuh lakukan ketika dia baru saja keluar rumah adalah dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu, kisah Nuh ini itu mirip dengan kisah penciptaan. Kenapa? Karena perintah yang sama Tuhan juga berikan kepada Nuh. Ketika Allah selesai menciptakan segala langit dan bumi segala isinya, apa yang menjadi perintah Tuhan untuk manusia? Usahakanlah berkembang biaklah dan beranak, cuculah, penuhilah bumi. Kemudian manusia beranak pinak, berkembang dan memenuhi bumi. Tetapi karena mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, Tuhan mendatangkan air bah. Dan tinggal Nuh dengan anggota keluarganya saja, 8 orang yang selamat. Dan ketika Nuh keluar dari bahtera, perintah yang sama juga Tuhan berikan kepada Nuh dalam Kejadian pasal 9. Beranak pinaklah, berkembang biaklah, penuhilah bumi. Perintah yang sama. Berarti Nuh ini memang benar-benar mengawali masa yang baru dalam hidupnya. Dia kayak sehabis dunia itu diriset, Tuhan meriset dunia, tinggal Nuh dan juga anggota keluarganya. Tuhan kasih perintah yang baru juga kepada Nuh. Nah, ketika Nuh ini memasuki awalan yang baru dalam hidupnya, ketika dia keluar dari bahtera, dia lebih memilih untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan.
terlebih dulu daripada dia melakukan hal yang lainnya. Bisa saja Nuh mendirikan rumah dulu. Bisa saja Nuh senang-senang dulu. Karena Bapak Ibu pernah bayangkanlah, kita pernah diisolasi ketika zaman COVID. Kita tidak boleh kemana-mana, kita cuma diam di rumah. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika minggu pertama, apa dulu namanya PPKN, pembatasan itu dicabut? Apa yang Bapak Ibu lakukan pertama kali? Yang saya lihat, semua tempat-tempat jajanan wisata itu penuh sampai macet semua. Kenapa? Karena setelah sekian lama rasanya kayak dikurung, dikekang, tiba-tiba diberikan kebebasan, wah semua tempat wisata full, penuh semua, jalanan macet. Kenapa? Hal yang pertama kali ingin dilakukan adalah bertamasya, lakukan apapun yang disuka, yaitu pilihan setiap orang. Setelah sekian lama Nuh di dalam bahtera, hal yang pertama dia lakukan ketika Allah mengizinkan dia untuk keluar, untuk memasuki sebuah dunia yang baru, awalan yang baru, masa yang baru, musim yang baru, dia tidak lakukan hal-hal lain dulu. Yang dia lakukan adalah Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa sih artinya mezbah dalam kehidupan, dalam secampur penulisan Alkitab? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan lihat makna dari mezbah itu sendiri. Sepanjang perjanjian lama, kalau kita baca kitab-kitab perjanjian lama, mezbah itu paling banyak tertulis dalam peribadatan bangsa Israel, dalam hukum Musa. Kalau kita baca dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel, mezbah itu sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam setiap peribadatan bangsa Israel. Nah, Bapak dikasih Tuhan, mezbah itu merupakan dari kata mitzbah yang artinya altar, tempat ibadah, tempat mempersembahkan korban binatang kepada Allah. Yang menariknya adalah Bapak Ibu seperti ini. Di dalam ilmu tafsiran Alkitab ada itu teknik numerik. Artinya gini, kalau hal itu berulang kali di dalam satu pasal yang sama, misalnya sampai 3 kali, berarti itu sesuatu hal yang penting. Itu teknik numerik yang lainnya. Tapi juga ada teknik numerik yang sebagian kayak gini. Jika hal itu pertama kali disebutkan dalam Alkitab, biasanya memiliki makna yang khusus yang Allah ingin tekankan. Tradisi memberikan korban persembahan kepada Allah itu sudah ada jauh sebelum Nuh. Misalnya contohnya Kain dan Habil. Tetapi kata mitzbah itu baru muncul ketika dalam pasal Nuh mendirikan mezbah. Jadi dalam Kejadian 8 ayat 22 itu pertama kali kata mezbah dituliskan di dalam Alkitab. Berarti ada sesuatu hal yang ingin ditekankan oleh penulis kitab Kejadian. Mengapa kata mezbah ini tidak muncul dalam kisah Kain dan Habil, tetapi baru pertama kali muncul dalam kisah Nabi Nuh. Walaupun mungkin tradisi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan itu sudah ada jauh sebelumnya. Nah, kata mezbah ini seperti artinya tadi, tempat untuk ibadah, tempat untuk mempersembahkan korban binatang kepada Allah. Mezbah juga bisa digunakan untuk sebagai monumen peringatan tentang apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Misalnya gini loh, ketika kita punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, misalnya ketika Abraham bertemu dengan Tuhan, dia mendirikan mezbah di situ untuk mengingat, oh ini loh di tempat ini aku berjumpa dengan Tuhan. Ketika Yakub dia bergulat dengan Allah dan dia menang kayak gitu kan, di situ dia mendirikan mezbah. Artinya mezbah itu sebagai peringatan akan apa yang Tuhan kerjakan, pengalaman kita dengan Tuhan. Di mezbah itu juga tertulis. Nah, makanya Bapak dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang mezbah, mezbah itu berbicara tentang tempat kita beribadah, tempat kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dan juga sebagai pengingat akan apa yang Allah perbuat dalam setiap kehidupan kita. Mezbah juga bisa berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Makanya yang menarik adalah ketika Nuh mengawali awalan yang baru, dia memasuki musim yang baru dalam hidupnya. Hal yang pertama dia bangun adalah mezbah.
Hal yang pertama dia bangun adalah hubungan dengan Tuhan. Hal yang pertama dia bangun adalah bagaimana dia memberikan apa yang dia punya, miliki untuk diberikan kepada Tuhan. Dia membawa persembahannya. Dan dia juga mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Makanya Bapak dikasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang mezbah Nuh, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan pada pagi ini. Yang pertama adalah ketika Nuh membangun mezbah, dia tidak memiliki tujuan untuk membujuk Tuhan agar menahan penghakimannya. Maksudnya gini, ketika Nuh bangun mezbah itu, dia tidak sedang membujuk Tuhan supaya Tuhan jangan hukum manusia ya. Kenapa? Karena penghukuman itu sudah terjadi, yaitu air bah. Jadi percuma saja Nuh bangun mezbah itu untuk tujuannya Tuhan jangan hukum manusia lagi ya, karena penghukuman itu sudah dia lewati. Maksudnya gini Bapak Ibu, seberapa banyak kadang orang itu tergoda untuk membangun hubungannya dengan Tuhan supaya jangan kena hukuman dari Tuhan. Kalau orang bilang katanya jangan kena azab. Berapa banyak koruptor yang punya mindset seperti ini, enggak apa-apa korupsi, yang penting hasil korupsinya disumbangkan ke tempat ibadah. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka sedang membangun mezbahnya supaya terlepas dari penghakiman Tuhan. Saya salah karena saya sudah koruptor, tapi supaya saya tidak kena hukuman Tuhan, saya sumbangkan ini untuk tempat ibadah. Dan itu ada salah satu contohnya Bapak Ibu ketika kasus timah kemarin, ada salah satu orang yang terseret juga kan, dan berapa banyak yang dia kasih untuk gereja. Karena ada orang yang membangun mezbahnya dengan tujuan supaya menghindari penghukuman. Dia sadar dia punya dosa, dia sadar dia punya kesalahan, dan untuk menyuap Tuhan supaya dia tidak dihukum, dia bangun sebuah mezbah, dia kasih sebuah persembahan kepada Tuhan. Tetapi Nuh tidak melakukan untuk itu. Kenapa? Karena Nuh tahu penghukuman dari Tuhan itu sudah lewat, yaitu air bah. Jadi percuma kalau dia bangun mezbah untuk nyogok Tuhan, untuk menyuap Tuhan supaya tidak hukum dirinya. Kemudian yang kedua, Nuh membangun mezbah supaya dia tidak membangun mezbah supaya agar dapat keselamatan, agar dapat kasih karunia. Kenapa? Karena kalau kita lihat di Kejadian pasal 6, di situ disebutkan bahwa dari sekian banyak manusia, hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Contohnya dari bagian ini ada seperti ini Bapak Ibu. Siapa sih yang tidak mau selamat? Satu-satunya hal yang menakutkan dalam hidup ini adalah kematian. Dan ketika orang berpikir tentang kematian, pasti orang pengen selamat. Dan bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan? Ada orang yang berpikir kalau dia melakukan dengan banyak memberikan korban persembahan, maka dia bisa mendapatkan keselamatan. Tetapi Nuh tidak melakukan hal itu. Dia tidak memberikan korban kepada Tuhan supaya dia diselamatkan. Kenapa? Karena sebelum dia bangun mezbah pun, dia tahu bahwa dia sudah dapat kasih karunia daripada Tuhan. Dia tahu bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan dari penghukuman air bah. Jadi bukan itu tujuan Nuh untuk membangun mezbah. Berapa banyak orang juga berpikiran bangun mezbah supaya selamat. Makanya ada orang bilang bahwa tidak apa-apa buat baik sebanyak-banyaknya. Karena dengan berbuat baik kita bisa selamat. Berapa banyak kita yang juga kadang tersesat dengan pemahaman seperti itu. Yuk bikin kebaikan sebanyak-banyaknya, jadi orang yang baik supaya apa? Supaya nanti kita mati masuk surga. Berarti kalau kita punya pemikiran seperti itu, kita bangun mezbah supaya kita dapat kasih karunia daripada Tuhan. Seakan-akan kita bisa beli keselamatan daripada Tuhan dengan korban persembahan kita. Tetapi Nuh tidak lakukan itu karena dia tahu bukan itu yang Tuhan cari. Kasih karunia Tuhan itu tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Nuh tahu akan hal itu. Kemudian yang selanjutnya, Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di atasnya, tidak dengan tujuan agar terlihat beriman dan mentaati perintah Allah. Jadi Nuh tidak menunjukkan gini, nih loh, aku punya mezbah. Berarti karena aku punya mezbah, karena aku sering kasih persembahan kepada Tuhan, aku adalah orang yang beriman, orang yang taat. Bapak Ibu, mentaati Tuhan itu memang hal yang baik, sangat-sangat baik. Dan kita harus mentaati apa yang menjadi firman Tuhan. Tetapi, kalau kita pakai ibadah kita
Kalau kita pakai persembahan kita, kalau kita pakai hubungan kita kepada Tuhan sebagai wujud untuk menunjukkan bahwa kita orang yang beriman, berarti kita mulai sombong secara rohani. Kenapa Bapak Ibu? Karena jauh sebelum Nuh bangun mezbah, Alkitab sudah menuliskan dari mana bukti ketaatan dari Nuh ketika dia mulai membangun bahtera. Ketika Nuh mulai membangun bahtera, di situ Alkitab menuliskan bahwa Nuh taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bahkan di kitab Ibrani pun disinggung apa yang menjadi bukti imannya Nuh, yaitu ketika dia mulai membangun bahteranya dengan penuh ketaatan. Bapak Ibu, Nuh membangun bahtera itu kalau hitung-hitungan kita pakai kalender sekarang itu 100 tahun loh. 100 tahun dia membangun bahtera. Bisa kita bayangkan proses yang sedemikian lama dan susah, tetapi Nuh kerjakan itu sampai akhir. Disitulah Tuhan bisa lihat bahwa kamu memang taat. Apa artinya Bapak Ibu? Kita tidak bisa ngukur ketaatan iman seseorang hanya gara-gara dia sering kelihatan ibadah, dia sering kelihatan kasih persembahan kepada Tuhan. Ya memang itu bisa dilihat, tetapi bukan itu salah satu indikator bahwa dia taat kepada Tuhan. Jangan jadikan mezbah kita itu sebagai media show off bahwa kita lebih rohani daripada orang lain. Apa bedanya kita dengan orang-orang Farisi? Kalau kita berpikiran seperti itu, bahwa simbol ketaatan saya adalah kayak ketika saya kelihatan lebih rohani daripada orang yang lain. Nuh tidak melakukan hal itu. Dan hal yang selanjutnya berkaitan tentang mezbah Nuh. Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban tidak dengan tujuan agar memperoleh berkat. Ketika Nuh memberikan persembahan, dia cuma ngasih persembahan dan tidak minta apapun dalam doanya. Dia cuma ngasih persembahan, oke, Tuhan terima. Dan kemudian Tuhan bergumam berfirman dalam hatinya, dia berkenan akan persembahan Nuh. Dan tidak dijelaskan di ayat selanjutnya bahwa Nuh minta apa-apa kepada Tuhan. Masalah Tuhan berkati di pasal-pasal berikutnya, itu hak prerogatifnya Tuhan. Itu keputusan mutlaknya Tuhan. Tetapi dalam ketika Nuh mendirikan mezbah, tidak ada satupun tertulis bahwa dia meminta sesuatu kepada Tuhan. Berapa banyak orang membangun mezbah hanya untuk mencari berkat yang daripada Tuhan. Orang bangun hubungan dengan Tuhan, orang mau ikut Tuhan, tapi tujuan utamanya adalah supaya diberkati. Pertanyaannya, diberkati itu salah enggak sih Bapak Ibu? Diberkati itu enggak salah, tetapi kalau tujuan utama kita ikut Tuhan supaya diberkati, itu yang salah. Banyak orang berkata bahwa kalau jadi orang Kristen itu pasti diberkati. Kenapa? Karena Tuhan kita kaya. Ya amin, memang Tuhan kita itu sangat-sangat kaya. Tetapi jangan jadikan berkat itu sebagai tujuan utama dalam kita mengikuti Tuhan, dalam kita membangun mezbah kehidupan kita. Seberapa banyak orang yang berpikir bahwa kalau jadi orang Kristen pasti auto kaya. Kenapa? Karena sukses. Makanya orang bilang, kalau kamu tidak diberkati, imanmu kurang besar. Makanya ayo beriman lagi supaya hidupmu diberkati. No, kita tidak kejar berkat dalam kita mengikuti Tuhan. Tujuan utama kita dalam mengikuti Tuhan bukan supaya kita, Tuhan berkati aku dong. Jangan cari berkatnya, tapi cari sumbernya. Jangan utamakan berkatnya Bapak Ibu, tapi utamakanlah sang pemberi berkat itu dulu. Nuh tidak membangun mezbahnya dengan tujuan supaya dia bisa minta berkat kepada Tuhan. Nuh tidak perlu mengucapkan, Tuhan aku pengen diberkati. Tidak perlu. Dia cukup bangun mezbah dengan tujuan hati yang tulus, maka dengan otomatis sendirinya Tuhan kasih berkat kok. Karena yang Nuh kejar bukan berkatnya, tetapi sumber dari segala sesuatu dalam hidup ini. Masalah diberkati tidak diberkati itu urusan belakangan. Yang penting aku punya Tuhannya dulu. Yang penting aku punya hubungan dengan Tuhannya dulu. Berkat kan tidak bisa diukur dengan materi Bapak Ibu. Saya punya uang 10.000, kemudian yang lain punya uang 100.000. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang punya uang 100.000 lebih diberkati daripada kita. Iya kan? Karena berkat itu tidak bisa diukur dengan hal-hal materi. Makanya Nuh tidak membangun berkatnya, membangun mezbahnya dengan tujuan untuk mencari berkat. Tetapi yang menjadi alasan Nuh membangun berkatnya ada dua hal Bapak Ibu. Alasan Nuh membangun mezbahnya. Yang pertama adalah
Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban dengan tujuan untuk menghormati Allah dan memuliakan Allah melalui persembahannya. Setelah Nuh melihat bagaimana hal yang telah Allah kerjakan, Tuhan mengirimkan hujan, badai, kemudian mengirimkan air bah yang begitu dahsyat. Nuh melihat hal itu, dan ketika dia keluar, dia mau hormati Tuhan. Ternyata manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan kuasa Tuhan. Ya, kita baru kemarin lihat kayak khotbahnya Pastor Richard, kebakaran Los Angeles. Bagaimana kalau gara-gara api saja, manusia itu jadi tidak berdaya melawannya. Di hadapan kuasa Tuhan, manusia itu tidak ada apa-apanya. Dan Nuh sadar akan hal itu. Makanya dia bangun mezbah ini untuk menghormati Tuhan, karena dia sadar dia sang pencipta. Dan kita hanya ciptaan, kita itu tidak ada apa-apanya. Kekuatan kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan kuasa Tuhan. Dia memberikan penghormatan kepada Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan lebih daripada segalanya. Dia bisa bangun hal-hal lain, rumah, dia bisa mikirkan pekerjaan dulu atau memikirkan ternak dulu, tapi Nuh pikirkan itu belakangan. Karena yang dia pikirkan adalah kalau kita menghormati Tuhan, maka kita mengutamakan Tuhan. Dan Nuh lakukan itu, dia mengutamakan Tuhan daripada hal yang lainnya. Dia menghormati Tuhan. Kemudian yang menarik adalah Bapak Ibu seperti ini. Dari beberapa banyak hewan yang halal yang Nuh bawa, setiap jenis itu 7 pasang. Bapak Ibu, kita bayangkan, kita berandai-andai ya. Selama 1 tahun Nuh di dalam bahtera, tidak mungkin dong dia akan potong hewan itu untuk jadi makanan. Nanti habis kan? Habis nanti kan? Pasti Nuh cuma makan biji-bijian. Dan ketika air bah itu selesai, boleh dong misalnya, kan udah ada 7 nih, kita potong beberapa, udah 1 tahun tidak makan daging loh. Tidak apa-apa kan kalau kita potong beberapa untuk makanan Nuh kan. Tuhan udah 1 tahun nih tidak makan daging, kan ini ada 7. 1 pasang aja lah tidak apa-apa, kan masih ada 6. Tapi Nuh tidak lakukan itu. Satu-satunya hal ketika dia memotong hewan, dia berikan itu untuk Tuhan dulu. Walaupun dia bisa untuk memilih, untuk diberikan kepada dirinya dan kepada keluarganya. Tetapi dia kasih, Tuhan aku cuma punya 7 pasang hewan yang bisa dimakan. Tetapi kalau aku memotongnya bukan untuk diriku, tetapi tak berikan untuk Tuhan lebih dulu. Tak kasih untuk Tuhan. Dia menghormati Tuhan dari persembahannya. Apa yang dia punya, dia tidak pakai untuk dirinya dulu, tetapi dia kasih dulu untuk Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan korban dengan tujuan untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Nuh bersyukur dong, hanya dia dan keluarganya yang diselamatkan. Nuh lihat bagaimana begitu banyak orang musnah karena air bah. Dan ketika Tuhan memilih hidupnya, memilih dirinya, dan karena dirinya keluarganya juga bisa diselamatkan, itu adalah satu kebaikan yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Itu adalah kasih karunia yang Nuh terima, dan itu tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Nuh sadar akan hal itu, dan untuk itu dia bangun mezbah, ucapan syukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari sekian banyak orang Tuhan pilih aku. Tuhan bawa keluargaku. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir, bagaimana kalau kita terlahir di keluarga bukan Kristen? Saya sering memikirkannya Bapak Ibu. Tuhan, gimana ya kalau dulu saya lahir bukan dari keluarga orang Kristen? Mungkin saat ini saya belum kenal Tuhan. Saya tidak kenal yang namanya keselamatan dari pengorbanan Yesus. Pernahkah Bapak Ibu memikirkan hal itu? Ya mungkin Bapak Ibu tidak memikirkan karena dari kecil sudah Kristen kayak gitu kan. Sudah autologin kayak gitu kan. Jadi kita ngapain capek-capek untuk memikirkan hal itu. Tapi Bapak Ibu, masalah lahir di mana kan kita tidak bisa nentuin ya. Kita kan tidak bisa ketika di dalam kandung kayak gitu. Tuhan aku pengen dong lahir di keluarga ini. Kan tidak bisa. Itu kayak hak kedaulatannya Tuhan. Tetapi kalau kita bisa lahir dalam keluarga Kristen, ataupun kalau kita tidak lahir dari keluarga Kristen tetapi hari ini kita bisa kenal Tuhan, bukankah itu kebaikan Tuhan? Kasih karunia Tuhan. Makanya saya selalu makasih ya Tuhan ya, saya dari kecil bisa lahir di keluarga Kristen. Dan makasih juga saya punya seorang ibu yang imannya begitu kuat. Itu selalu hal yang saya syukuri setiap hari. Kenapa? Karena ketika saya mau goyah, saya lihat ibu saya
bersyukur karena saya punya berkat yang daripada Tuhan. Sedikit cerita Bapak Ibu, ketika saya pulang ke Jepara kemarin, saya tidur. Pagi-pagi saya dengar suatu suara yang familiar menurut saya dari YouTube. Biasa kalau di pastori itu sering dengar-dengar kayak Elia Miron, kemudian apologet Kristen kan Bapak Ibu. Ketika pagi hari saya bangun di Jepara, kok saya dengar suara yang familiar ya kayak gitu kan. Oh ya, ini suaranya Elia Miron kayak gitu kan. Saat lihat, ternyata ibu saya lagi nonton. Saya tanya, ibu sejak kapan nonton Elia Miron? Udah lama, kayak gitu kan. Buat apa? Ya supaya belajar tentang Tuhan. Dan itu hal yang saya syukuri Bapak Ibu. Ibu saya selalu punya kerinduan untuk kenal Tuhan. Artinya banyak hal yang kita terima kok dari hidup kita, dari kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa lahir di keluarga ini, kita bisa punya orang tua seperti ini, itu kebaikan Tuhan. Dan itu kita bisa syukuri setiap hari. Bangun mezbah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita memasuki new season, kita mau masukin musim yang baru dalam hidup kita, milikilah alasan yang baru. Bagaimana kita bisa menjalani musim yang baru di dalam Tuhan. New season, new reason. Milikilah alasan yang baru. Jangan sama seperti kemarin-kemarin Bapak Ibu. Apa resolusi tahun 2025? Ya melakukan resolusi 2024 kayak gitu kan. Kalau ditanya, emang resolusi 2024 apa? Masih sama seperti resolusi 2023 kayak gitu kan. Ya artinya kan tidak ada alasan baru, tidak ada hal-hal yang baru yang kita kerjakan. Ya kayak, ya biarlah ngalir saja kayak gitu. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita memasuki awalan yang baru, kita mau lihat dari teladan hidup Nuh. Di mana? Yang pertama, dia bangun mezbah dalam hidupnya. Ketika Nuh baru keluar dari bahtera, dia menghadapi musim yang baru dalam hidupnya. Hal yang pertama yang dia kerjakan adalah dia membangun mezbah untuk Tuhan. Dia bangun mezbah, dia bangun hubungannya dengan Tuhan. Dia bangun apa yang bisa dia berikan kepada Tuhan. Dia berikan penghormatan, dia berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi yang pertama kalau kita masuki tahun yang baru ini, bangun lagi hubungan kita dengan Tuhan. Kita mungkin tidak akan tanya, saya tidak akan tanya-tanya gimana kehidupan rohani kita di tahun 2024. Ya mungkin ada jatuh bangunnya, terseok-seok, naik turun jurang kayak gitu. Itu hal yang biasa Bapak Ibu. Tetapi pagi ini, yuk kita coba bangun lagi. Kalau selama 2024, mezbah kita sudah mulai hancur. Kita bahkan mungkin kita tinggalkan mezbah itu. Kita tinggalkan mezbah doa kita tinggalkan mezbah ucapan syukur kita. Tahun yang baru ini, bangun ulang mezbah itu. Bangun lagi hubungan kita dengan Tuhan. Membangun mezbah, membangun hubungan dengan Tuhan. Karena disitulah titik temu kita dengan Tuhan. Ketika kita membangun sebuah mezbah. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita bangun cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada kita. Bukan segala sesuatu itu yang kita cari, tetapi cari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu. Sebelum kita melakukan apa-apa di tahun ini, saya percaya kita sudah punya rencana dar-dedor kayak gitu kan. Iya, tembak-tembak dar-dedor kayak gitu. Oh, saya pengen lakukan ini tuh. Stop dulu. Jangan lakuin itu dulu. Bangun mezbah dulu di hadapan Tuhan. Jangan langsung tancap gas dulu Bapak Ibu sebelum kita pastikan ada Tuhan bersama dengan kita dulu. Misalnya kalau kita nyetir mobil nih, lagi balapan kan, weng. Jangan langsung gas, oke gas dulu. Pastikan di samping kita ada Tuhan dulu. Baru kita gas. Kalau belum ada Tuhan, undang Tuhan dulu. Masuk dalam hidup kita, bangun hubungan dulu dengan Tuhan. Baru kita kerjakan apa yang ingin kita lakukan. Bangun mezbah itu, bangun hubungan Tuhan dengan Tuhan dulu. Karena apa Bapak Ibu? Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita langsung pengen tancap gas di awal tahun, pokoknya hari ini, tahun ini, usaha saya harus sukses, minimal IPO, kayak gitu kan. Atau apa? Boleh kita punya harapan seperti itu, enggak salah. Karena
Menjadi orang yang penuh mimpi itu sesuatu hal yang benar. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan hanya untuk mengejar semua mimpi-mimpi kita. Pastikan dulu kita bersama dengan Tuhan. Pastikan dulu bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan tinggalkan mezbah itu dulu. Datang ke mezbah itu dulu. Hormati Tuhan. Baru kerjakan hal yang lainnya. Nuh, dia bangun mezbah dulu sebelum dia bangun rumahnya. Nuh, bangun mezbah dulu sebelum dia berpikir, aku mau kerja apa ya? Nuh, bangun mezbah dulu sebelum dia mikir keluargaku nanti mau kerja apa, mau makan apa. Jauh, yang Nuh pikirkan, datang dulu kepada Tuhan, bangun mezbah itu, baru dia pikirkan hal yang lainnya. Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan mezbah itu. Bangun mezbah itu dulu, baru kerjakan yang lainnya. Karena firman Tuhan katakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semua resolusimu bakal hangus kalau tidak ada Tuhan di situ. Semua harapan-harapan kita, mimpi-mimpi kita, hanya akan jadi mimpi di siang bolong kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, membangun mezbah, memuliakan dan menghormati Tuhan melalui hidup kita. Membangun mezbah dengan tujuan supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, supaya nama Tuhan yang ditinggikan. Berbicara tentang memuliakan Tuhan, Nuh lakukan itu dulu. Dia hanya punya 7 pasang setiap hewan-hewan yang halal. Dia bisa saja ambil itu untuk dirinya sendiri, kasihkan ke keluarganya, karena kasihan sudah 1 tahun tidak makan daging. Tapi apa yang dia punya, walaupun tahu itu terbatas, dia tidak pakai untuk dirinya dulu. Kasih itu untuk Tuhan, persembahkan itu untuk Tuhan. Ada banyak cara untuk memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita lihat Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah mezbahmu yang sejati. Tuhan mau kita berikan hidup kita kepada Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Selama ini, mana yang sering kita bangun? Kerajaan kita atau kerajaan Tuhan? Selama ini, mana yang ingin kita capai? Kemuliaan diri sendiri atau kemuliaan Tuhan? Kita enggak akan ungkit-ungkit hal yang lalu. Tetapi hari ini, kita mau buat komitmen, Tuhan, tahun ini aku mau bangun mezbah untuk memuliakan nama Tuhan. Aku mau berikan hidupku Tuhan. Kalau mungkin tahun-tahun yang lalu hidupku masih wah nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi tahun ini aku mau kasih hidupku supaya di tahun ini jadi persembahan melalui hidupku nama Tuhan dipermuliakan. Memuliakan Tuhan juga bisa dengan cara yang lain. Amsal 3 ayat 9 berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya mungkin ayat ini selalu dikaitkan untuk ngasih persembahan Bapak Ibu. Tetapi saya lebih fokus kepada muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Banyak cara untuk kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan melalui apa yang kita punya. Nuh, dia punya 7 pasang setiap hewan yang halal. Dia kasihkan itu untuk Tuhan karena dia tahu dengan cara seperti itu dia bisa memuliakan nama Tuhan. Setiap kita diberikan kepercayaan yang berbeda-beda oleh Tuhan Bapak Ibu. Ada orang yang menerima 1 talenta, ada orang yang menerima 3 talenta, dan ada orang yang menerima 5 talenta. Semuanya berbeda-beda Bapak Ibu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah, entah berapa talenta yang kita punya sekarang, berapa banyak yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita sekarang, bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan menentukan apakah nama Tuhan dipermuliakan atau tidak. Mau kita punya banyak, mau kita sedikit, tetapi kalau kita menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan tidak ambil pusing. Karena yang Tuhan ingin, kita bisa mengelolanya untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagaimana kita mengatur apa yang kita punya, bagaimana kita mengelola apa yang kita punya, itu bisa membuat nama Tuhan dipermuliakan atau nama Tuhan dicemooh. Semuanya itu tergantung dari hidup kita.
dari bagaimana kita memanajemen apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Banyak orang bilang bahwa ya kalau mati tidak dibawa kok. Benar Bapak Ibu. Tapi juga misalnya gini, kalau Tuhan kasih kita harus mengelola. Dan kita juga harus sadar bahwa kalau dari sekian banyak pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak untuk kita nikmati saja. Tapi ada kalanya Tuhan juga titip untuk diberikan kepada yang lainnya. Kalau kita jadi orang yang, ya mohon maaf Bapak Ibu, orang Kristen yang pelit setengah mati, apakah nama Tuhan itu dipermuliakan? Dia tutup mata ketika saudaranya membutuhkan, dia tutup mata ketika keluarganya sedang butuh. Apakah nama Tuhan bisa dipermuliakan dengan cara seperti itu? Orang Kristen pelitnya setengah mati kayak gitu kan. Lihat saudaranya lagi kesusahan, pura-pura enggak tahu. Ya bagaimana kita bisa menyatakan bahwa Tuhan itu sumber keselamatan, Tuhan Yesus itu Allah yang baik kalau hidup kita juga enggak bisa mengelola apa yang kita punya dengan baik. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita jadi orang yang boros, minta ampun, apakah nama Tuhan juga bisa dipermuliakan? Dapat langsung pas hilang. Dapat pas hilang. Wah, dikasih Tuhan. Makanya saya mohon maaf dulu kayak gitu untuk teman-teman yang dari timur kayak gitu kan. Dulu ketika di kampus saya punya adik tingkat orang-orang Papua, anak-anak Papua. Makanya saya cukup dekat dengan mereka kayak itu. Awal-awal mereka punya budaya seperti ini Bapak Ibu. Awal bulan mereka tuh suka belanja ke kota. Ya, di kota itu ada yang namanya Taman Sari. Ya, di situ mereka kalau keluar kayak gitu Bapak, beli segala sesuatu, pulang itu bawa tas banyak kayak gitu. Pak Ceko beli apa kak? Gitu. Kakak, beli baju kak, beli sandal kak gitu. Karena ngapa? Karena menurut mereka itu murah, makanya mereka borong semuanya kayak gitu kan. Tapi nanti akhir bulan, kakak, salah pare, aktif dulu ya kayak gitu Pak. Kenapa kayak gitu? Saya punya uang sudah habis. Loh, kenapa sudah habis? Saya sudah pakai buat beli-beli kemarin. Pak Ceko enggak bisa kayak gini. Akhirnya saya ajarin mereka Bapak Ibu, kalau kamu terima gini, jangan langsung habiskan semua ke Ramayana. Di Salatiga itu mall yang paling besar itu cuma Ramayana Bapak Ibu. Jadi mereka selalu ke Ramayana borong semuanya. Enggak boleh kayak gitu, kamu harus atur-atur kayak gini. Supaya apa? Selama 1 bulan hidup di asrama itu, kamu bisa tercepuni. Sampai akhirnya mereka pun bisa belajar untuk mengelola keuangan mereka. Maksudnya gini Bapak Ibu, kalau kita hidup boros, itu juga bukan sesuatu hal yang baik kan. Kalau kita mengeluarkan apa yang kita punya dengan tanpa perhitungan, oh ya beli semua kayak gitu, itu bukan hal yang baik juga. Kita harus belajar untuk mengelolanya dengan baik. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kita punya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, membangun mezbah sebagai pengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 69 ayat 30. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Seberapa sering kita pengen tahu kehendak Tuhan? Tuhan, aku pengen tahu kehendak Tuhan itu apa dalam hidupku. Hari ini firman Tuhan kasih satu kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu apa? Mengucap syukur. Kadang kan kita selalu tanya kepada hamba Tuhan, Pak doakan saya supaya saya tahu kehendak Tuhan itu apa atas hidup saya. Oke, hari ini kita mau baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18 sama-sama. Supaya kita semua di sini, pulang dari sini kita tahu satu hal, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi. Berarti kita sudah tahu ini kehendak Tuhan dalam hidup kita ya, yaitu untuk mengucap syukur. Tapi kadang susah Bapak Ibu untuk mengucap syukur. Kadang kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan masa cuma diberkati cuma segini, yang lainnya banyak masa aku terima cuma segini. Kenapa? Karena kadang kita terlalu sibuk membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Tuhan sini dapat 10 kok aku cuma dapat 3.
Yang setan dapat 5 kok aku cuma dapat 1. Akhirnya kita tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sibuk membanding-bandingkan dengan yang lain. Stop membanding-bandingkan. Terima dengan ucapan syukur apa yang Tuhan berikan dalam hidupan kita. Mengucap syukurlah. Hari ini Bapak Ibu, kita semuanya bersyukur pagi ini ketika bangun semuanya kita masih bisa bangun tidur. Hari ini ada yang tadi malam tidur tidak bisa bangun, banyak. Tapi kita bersyukur kalau hari ini kita bisa bangun dari tidur kita. Hari ini Bapak Ibu berangkat dari rumah sampai ke gereja dengan selamat. Puji Tuhan kita harus mengucap syukur kan Bapak Ibu. Karena banyak orang di jalan nggak tahu kenapa-napa tiba-tiba mereka nggak bisa sampai ke tempat tujuan mereka. Jadi ketika kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, mengucap syukurlah. Penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Jangan pernah hidup dengan bersungut-sungut Bapak Ibu, menggerutu, karena itu akan memperpendek usia kita. Pengen rahasianya umur panjang ya selalu mengucap syukurlah di dalam Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, membangun mezbah berarti kita membangun ucapan syukur kita kepada Tuhan. Penuhilah mezbah itu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih ya, Tuhan baik dalam hidup saya. Makasih ya Tuhan, Tuhan sudah sertai saya. Makasih ya Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, hal yang pertama yang akan kita kerjakan ketika kita memasuki musim yang baru, bangunlah mezbah itu. Kemudian, hal yang selanjutnya Bapak dikasih Tuhan, kita seringkali mengabaikan mezbah kita karena kita suka membatasi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Padahal kayak gini Bapak Ibu, kenapa mezbah itu ada? Mezbah itu ada karena Ia adalah Allah dan kita adalah ciptaan. Mezbah itu ada karena Dia adalah Allah semesta alam dan kita adalah ciptaannya. Tetapi banyak orang Kristen, mereka mengabaikan ibadah mereka. Mereka tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka tidak bisa memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka kadang suka mengkotakkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Makanya pagi ini Bapak Ibu, take God out of the box. Keluarkan Tuhan dari kotak-kotak yang ada dalam hidup kita. Artinya apa Bapak Ibu? Maksudnya kayak gini. Mezbah itu berhubungan dengan bagaimana kita mengenal Tuhan. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan selama ini? Bagaimana kita memandang Tuhan? Bagaimana kita menganggap Tuhan dalam hidup kita? Banyak dari kita kadang menempatkan Tuhan dalam sebuah kotak. Maksudnya gini, kita merendahkan Tuhan sampai ke level di mana supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau. Tuhan harus kayak gini loh Tuhan hidup saya. Pekerjaan saya harus kayak gini loh Tuhan. Bukankah itu seakan-akan memasukkan Tuhan ke dalam kotak keinginan kita, pemahaman kita tentang Tuhan? Kadang kita membatasi Tuhan dengan apa yang kita pikirkan. Salah satu contohnya adalah ketika Yesus datang ke dunia ini. Dan ada satu masa ketika orang-orang Israel itu, ketika Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan mendirikan kerajaanku. Apa yang dipahami oleh orang Israel tentang kerajaan Allah? Mereka mengkotakkan Yesus bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang akan menandingi kerajaan Romawi, di mana Yesus jadi rajanya, nanti Yesus punya tentara, akan perang dengan kerajaan Romawi. Artinya kerajaan dunia. Mereka mengkotakkan kerajaan Allah itu ke dalam kerajaan dunia. Sehingga mereka pengen menangkap Yesus dan menjadikannya sebagai raja, tetapi bukan raja dari segala raja, tetapi raja dari kerajaan Israel. Bukankah itu contoh dari mengkotakkan Allah dalam kehidupan kita? Kita cuma membatasi Allah dalam satu lingkup tertentu. Padahal Yesus itu raja di atas segala raja. Tetapi oleh orang Israel, mereka nangkapnya Yesus itu cuma raja dari kerajaan Israel. Bukankah itu lingkupnya jauh lebih kecil? Nah, kadang-kala kita juga berlaku seperti itu Bapak Ibu. Misalnya gini, ngapain ibadah?
lebih baik kerja. Ibadah dapat apa? Kalau kerja kan dapat uang. Akhirnya kita ninggalkan ibadah kita. Ngapain ikut Tuhan? Ikut Tuhan tidak dapat apa-apa kok. Apalagi buat anak-anak muda kan godaannya banyak. Kalau kamu mau pindah iman, nikah sama I tanggung semua kebutuhanmu. Apakah engkau akan meninggalkan mezbahmu hanya untuk kenyamanan dan kekayaan dunia? Kadang kita berpikir bahwa kalau kita cari Tuhan, Tuhan itu tidak bisa lakukan hal-hal yang lainnya. Salah satu contohnya kayak gini. Berapa banyak orang ketika dia mau ngasih sesuatu, entah itu kepada Tuhan atau kepada orang lain, selalu punya pikiran kayak gini, buat saya sendiri saja kurang, gimana mau saya kasih ke orang lain? Sering kan Bapak Ibu, ketika kita pengen ngasih sesuatu, entah itu kepada orang lain atau kepada Tuhan, kadang kita terjebak dalam satu pemikiran, oh buat saya sendiri saja kurang kok. Uang 5.000 ini kalau saya beli makanan kurang buat saya. Ngapain saya kasihkan ke orang lain? Atau ngapain saya kasihkan ke persembahan? Lebih baik kan untuk saya, buat saya sendiri aja kurang. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah pemeliharaan Tuhan itu tergantung dari apa yang kita miliki? Apakah pemeliharaan dari Allah itu tergantung dari apa yang kita miliki sekarang? Enggak. Tuhan bisa cukupkan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Mungkin orang berpikir 5 roti dan 2 ikan untuk satu orang saja itu tidak cukup. Tetapi oleh karena pemeliharaan Tuhan, ketika anak kecil itu kasih apa yang dia punya, 5 roti dan 2 ikan dimakan satu anak saja, itu mungkin ya cukuplah, sisa dikit. Tetapi dia kasih itu kepada Tuhan. Dan Tuhan bikin satu hal, tidak cuma cukup untuk satu orang, tetapi 5.000 orang bahkan lebih. Artinya pemeliharaan Tuhan itu tidak tergantung dari apa yang kita punya. Kalaupun kita tidak punya apa-apa, tidak punya 5 roti dan 2 ikan, apakah Tuhan tidak bisa pelihara hidup kita? Tuhan bisa kok. Ketika Elia tidak punya apa-apa untuk dia makan, dia hanya berdiri, duduk, diam di tepi sungai Kerit. Tuhan bisa perintahkan burung gagak untuk kirim roti dan daging kepada dia. Artinya pemeliharaan Tuhan itu tidak tergantung dari apa yang kita miliki sekarang. Jadi stop mengkotakkan Tuhan, kalau saya kasih untuk Tuhan, saya kasih untuk orang lain, Tuhan tidak bisa pelihara hidup saya. Kalau saya tidak utamakan kerjaan saya, Tuhan, saya tidak bisa hidup. Stop berpikir seperti itu. Memangnya kalau kita tidak utamakan, misalnya gini, maaf Bapak Ibu, kerja itu penting. Tetapi kalau kita mengutamakan kerjaan kita daripada Tuhan, apakah itu hal gini loh. Kalau kita bisa milih Tuhan sama kerjaan, kemudian kita pikir-pikir, kayaknya kerjaan lebih menguntungkan. Akhirnya kita milih kerjaan, karena kalau kita milih Tuhan, kita tidak punya kerjaan, apakah Tuhan itu tidak bisa pelihara hidup kita? Bisa, walaupun memang Tuhan tidak pengen jadi kita orang yang malas. Tapi setidaknya Bapak Ibu, jangan pernah mengkotakkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya tadi kan bilang, yang membelah laut, yang tenangkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kadang kita berpikir bahwa banyak hal mustahil dalam hidup kita. Dan kita berpikir, kayaknya Tuhan tidak mampu kerjakan itu. Berarti kita sedang mengkotakkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mau bangun mezbah, ngapain ibadah? Ibadah tidak dapat apa-apa kok. Ya mungkin itu hitung-hitungan kita secara manusiawi. Tetapi apakah Tuhan tidak bisa lakukan apa yang kita bayangkan? Firman Tuhan katakan bahwa Bapak Ibu, di dalam Efesus 3 ayat 20, Tuhan berkata, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dalam hidup kita. Kalau saya tetap ikut Tuhan, saya tidak dapat apa-apa. Berapa banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan hanya supaya mereka bisa dapat sesuatu yang menurut mereka lebih menguntungkan.
Apakah kalau kita tidak punya apa-apa sampai hari ini tetapi kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa pelihara hidup kita? Bisa. Tuhan tetap bisa kok pelihara hidup kita. Ya sama sekali tadi, walaupun dengan cuma 5 roti dan 2 ikan, Tuhan tetap bisa hidupin kita. Bahkan kalau kita tidak punya apa-apa pun, Tuhan bisa kirim burung gagak itu untuk datang ke dalam hidup kita. Yang penting adalah cari sumbernya dulu. Jangan kotakkan Tuhan hanya berdasarkan berkat yang kita terima. Makanya Bapak dikasih Tuhan, pagi ini keluarkan Tuhan dari setiap kotak-kotak pemikiran kita. Kita tidak bisa menilai Tuhan dengan pemahaman kita, dengan keyakinan kita, dengan pemikiran kita sebagai manusia. Kenapa? Karena Allah sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Makanya jangan pernah tinggalkan doamu, jangan pernah tinggalkan mezbah itu, hubunganmu dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan hanya gara-gara masalah yang lain. Tuhan mampu kok memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Jangan pernah tinggalkan mezbah itu dan menukarnya dengan hal-hal apapun. Karena Allah sanggup untuk melakukan yang hebat dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan juga berkata sebagai penutup, karena rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Mari Bapak dikasih Tuhan, memasuki musim yang baru, kita punya rancangan, kita punya hal yang ingin kita kerjakan. Boleh kita melakukan itu. Boleh kita punya mimpi yang besar yang ingin kita capai di tahun ini. Boleh, tetapi satu hal, sebelum kita melakukan hal-hal itu, bangunlah mezbah. Bangunlah hubungan dulu dengan Tuhan. Utamakanlah Tuhan, hormati Tuhan dengan apa yang kita punya, dengan bagaimana cara kita mengelola yang kita punya di tahun ini. Utamakanlah Tuhan dalam hidup kita. Karena pemeliharaan Tuhan itu tidak akan terbatas dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya undang tim musik untuk boleh maju ke depan Bapak Ibu. Mari Bapak dikasih Tuhan. Saya mengundang kita untuk kita boleh datang hari ini. Mungkin kita berpikir bahwa kita sempat takut nih, tahun 2025 kita akan melakukan hal apa. Kita takut apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Biarpun musim-musim itu berganti, tetapi kasih Tuhan itu akan tetap menyertai kita, amin. Tuhan akan selalu menolong kita sepanjang kehidupan kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Hari ini mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sudah membangun mezbah itu dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita masih sibuk mengejar hal-hal lain selain dari mezbah Tuhan? Berhentilah. Bangun dulu mezbah itu di hadapan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Berikan apa yang layak untuk Tuhan. Hormati Tuhan dengan apa yang kita miliki. Dan penuhilah hidup kita dengan penuh ucapan syukur. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Jangan kotakkan Tuhan dengan kekhawatiran kita, dengan ketakutan kita, dengan kecemasan kita akan hidup kita. Pemeliharaan Tuhan tidak terbatas dari apa yang kita miliki. Dia Allah, biarkan Dia menjadi Allah dalam hidup kita. Mundur, biarkan Tuhan berjalan di depan kita dan kita ngomong, Tuhan yang pegang kendali. Selama satu musim ini yang akan saya lewati, biarlah Tuhan yang ada di depan menyertai saya dan saya akan mengikuti dengan taat dan setia. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian mengatakan bahwa musim akan selalu berganti. Entah musim apa yang kita alami saat ini, tetapi kasih Tuhan itu tetap abadi dalam seluruh hidup kita. Kesulitan-kesulitan apapun yang kita alami saat ini, jangan pernah kotakkan Tuhan. Tuhan mampu melakukan apa yang menurut kita mustahil. Katakanlah dengan iman, Tuhan akan selalu menolong saya. Tuhan akan selalu memberikan pertolongan, Dia akan selalu menjaga hidup kita. Pertolongan Tuhan itu akan tepat dalam waktu
Amin. Selalu menjagaku, selai diraguku tak akan terjadi tanpa seizin. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, Tuhan menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu Katakan dengan iman Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun yang terjadi, kasih Tuhan tetap abadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Benar Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan dengan iman, ku yakin Tuhan, Tuhan memberkati. Naikkan dengan iman dan kesungguhan kita. Haleluya, haleluya. Oh, amin, amin. Haleluya. Oh, menjaga setiap hidup kami Tuhan. Di rambutku tak akan Tuhan selalu menolong, Tuhan kan menolong. Amin, haleluya. Selalu menjaga hidup kami. Dia sekali lagi Tuhan kan menolong setiap hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, haleluya, haleluya, yes, haleluya. Yesus selalu menjaga setiap hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kau selalu menolong setiap hidup kami. Oh, haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
dikasih Tuhan, bangunlah mezbah itu dalam setiap kehidupan kita. Utamakanlah Tuhan dalam hidup kita. Utamakanlah Dia lebih daripada segalanya. Dan jangan pernah khawatir, takut. Jangan pernah tinggalkan mezbah itu hanya karena ketakutan, kekhawatiran kita akan hidup kita. Percayalah, Tuhan akan menolong hidup kita. Dia akan menjaga hidup kita. Dia akan memelihara hidup kita. Dia mengenyangkan hidup kita sepanjang hidup kita. Haleluya. Mari bersyukurlah kepada Tuhan atas setiap kebaikannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak dikasih Tuhan, berdoalah pagi ini. Jika kita punya kekhawatiran, ketakutan akan hidup kita, bawalah kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup memelihara setiap hidup kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang akan menolong setiap hidup kami Tuhan. Kau yang akan selalu menjaga setiap hidup kami. Kau selalu pelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi ini kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Jika selama ini kami mengabaikan mezbah, kami mengabaikan hubungan kami dengan Engkau, kami meninggalkan Engkau, kami mengabaikan setiap ibadah-ibadah kami, bahkan kami tidak memberi persembahan yang layak di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Kadangkala kami dibutakan oleh ketakutan dan kekhawatiran dalam setiap hidup kami. Hari ini Tuhan, kami berdoa dan kami percaya di awal tahun yang baru, ketika kami memasuki musim yang baru, kami mau membangun mezbah itu di hadapan Engkau, membangun hubungan kami dengan Engkau, kami membangun lagi hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami mau memulai awal yang baru bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan kami, tuntunlah langkah kami. Hari ini, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Bawalah kami kemana Engkau mau, karena hidup kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi ini. Berkati kami semua yang mendengarkannya. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Yang khawatir, yang takut akan hidup ini, Tuhan tenangkan hati kami semua. Berikan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memelihara setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Kita percaya bahwa di sepanjang waktu berjalan ini, sepanjang tahun berjalan ini, kita semua akan ditolong, akan disertai dan juga akan dituntun oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami keluarga besar GSJ Karismata mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Bapak Ibu Saudara beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah punya kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa ibadah kami Bapak Ibu Saudara diadakan 2 kali setiap hari Minggu jam 8 pagi dan ibadah yang kedua setiap hari Minggu jam 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk
mencari Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara boleh bergabung dengan kami dalam acara 1 dan dalam ibadah 1 dan juga dalam ibadah 2. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah dengan kami di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Kami percaya bahwa kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Kami juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengadakan baptisan Bapak Ibu Saudara. Kami masih membuka ruang untuk Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti atau akan memberikan dirinya, hidupnya untuk dibaptis. Mari Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi Kak Antoni dengan catatan Bapak Ibu Saudara bahwa yang memberikan dirinya untuk dibaptis atas kesadarannya sendiri Bapak Ibu Saudara. Dan bukan karena paksaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena paksaan mama, karena paksaan papa atau siapapun itu. Tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi atas kesadaran diri orang tersebut. Dan kemudian kami juga mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara merasa kalau Bapak Ibu Saudara masih kurang-kurang di dalam administrasi, yaitu kartu keluarga yang beberapa minggu kemarin saya minta tolong dilengkapi Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin Bapak Ibu merasa bahwa saya sudah aman dengan administrasi, oke. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu Saudara, saya kayaknya nambah anak 2 deh, saya kayaknya nambah anak 3 deh, atau ada anggota keluarga lain yang baru masuk, tolong Bapak Ibu Saudara administrasinya dilengkapi. Kalau mungkin Kak, saya belum buat kakak yang baru, penambahan 2, 3, 1 anak, saya belum buat kakak yang baru. Tolong Bapak Ibu Saudara sertakan dengan jelas tanggal lahir, nama dari anggota keluarga Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum ada di kakak, dan kemudian kirimkan ke kami di gereja, bisa ke saya atau bisa ke Mas Antoni Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kami juga mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang untuk fingerprint Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah bagian dari Care PP, Care Kota, Care Cisaat, dan Ciaul Ciberem. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam Care tersebut yang belum melakukan pendaftaran fingerprint, selesai ibadah kita ketemu di bawah Bapak Ibu Saudara untuk kita daftar fingerprint lagi. Dan tadi saya mendapat laporan Bapak Ibu Saudara bahwa ada beberapa dari Bapak Ibu Saudara yang tidak kedetek atau tidak diterima Bapak Ibu Saudara waktu absen Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tadi tidak kedetek, yang tidak diterima di fingerprint, boleh datang lagi Bapak Ibu Saudara dan kita akan revisi. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara disampaikan bahwa ada pertemuan Care bersama dengan Pastor Rossi pada hari Selasa malam lewat Zoom. Jadi Bapak Ibu Saudara harap memperhatikan grup karena link Zoom akan dikirimkan di grup. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara kami juga mengingatkan bahwa tahun ini adalah tahun 2025, sebentar lagi bulan Maret Bapak Ibu Saudara, dan kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke 31 tahun, kemarin 30, masa ini 30 lagi ya, 31 tahun ya. Kita akan merayakan ulang tahun gereja pada tanggal 2 Maret Bapak Ibu Saudara, jatuhnya pada hari Minggu Bapak Ibu Saudara ya. Demikian Bapak Ibu Saudara, dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Hati kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sebab kami punya Tuhan Allah yang sangat besar, sangat mengasihi kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan saat ini kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan akan memberkati setiap pemberian kami Bapak. Ada yang akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kami akan mengembalikan perpuluhan, kami akan memberi untuk pekerjaan rumah Tuhan, bahkan kami akan memberi untuk pembangunan. Tuhan akan memberkati. Kami percaya usaha dan pekerjaan kami akan diberkati Tuhan. Tidak sampai di situ Bapak, pribadi kami, anak cucu kami semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, siap memberi untuk Tuhan. Haleluya, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat.
katakan bersamamu Tuhan, bersamamu aku pernah. Dengan yakin katakan bersamamu, bersamamu aku menang. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami percaya bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mampu, kami akan bisa, dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Karena kami datang kepada segala sumber kehidupan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah pokok anggur dan kami adalah carang-carangnya. Dan kami akan tinggal di dalam-Mu. Dan Tuhan mengatakan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semua dalam kegiatan aktivitas kami sepanjang minggu yang baru ini Tuhan. Engkau memberkati kami, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Kami berdoa saudara-saudara kami, keluarga kami, dan jemaat Tuhan yang sakit, baik di rumah sakit maupun yang di rumah, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga akan jaga kami agar kami tidak mengalami kelemahan sakit penyakit, kami kuat sehat karena dipelihara oleh Engkau Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami dalam segala hal dan dalam segala perkara. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya, kekuatan dan penghiburannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat